Selamat malam sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di acara malam hari ini. Salam kenal, saya Randi dari Daily Social yang akan memandu acara pada malam hari ini. Ya, AWS Startup untuk Negeri sendiri adalah sebuah rangkaian webinar dan ini adalah kali yang ketiga yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services bekerjasama dengan Daily Social. Rangkaian webinar ini akan membahas bagaimana startup dapat berperan untuk kemajuan bangsa melalui inovasi teknologi dalam produk dan layanannya. Selain itu, di rangkaian webinar ini kita juga akan membahas bersama para panelis tentang bagaimana startup atau usaha rintisan dapat bertahan dan bangkit selama situasi pandemi seperti saat ini, memanfaatkan potensi-potensi teknologi dan dengan inovasi-inovasi yang masa kini. Nah, untuk tema kita malam ini adalah potensi masa depan inovasi teknologi di Indonesia. Dan untuk membahas tema itu, malam ini sudah hadir dua panelis kita. Yang pertama adalah Pak Suwandi Soh selaku founder and CEO Mekari, dan yang kedua ada Pak Andrew Bangsanata selaku solution architect dari Amazon Web Services. Nah, sebelum saya memulai tanya-tanya kepada panelis, mungkin saya akan sedikit memberikan brief bagi teman-teman. Jadi acara ini sepenuhnya adalah diskusi dua arah. Nanti saya akan bertanya-tanya dulu kepada para panelis, tapi di sesi selanjutnya nanti saya akan lebih banyak menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman peserta ingin menanyakan sesuatu baik kepada Pak Suwandi atau Pak Andrew, bisa langsung klik pada icon question yang ada di aplikasi GoTo Webinarnya masing-masing. Nanti tulis saja pertanyaannya siapa dan ditujukan untuk siapa, nanti akan saya bacakan agar dijawab oleh masing-masing panelis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan persilahkan masing-masing pemateri untuk memperkenalkan dirinya agar lebih akrab dengan masing-masing peserta. Mungkin saya akan mulai dari Pak Andrew terlebih dahulu. Silahkan Pak Andrew, boleh memperkenalkan dirinya secara singkat. Selamat malam semuanya, nama saya Andrew. Saya adalah Solutions Architect dari AWS. Saya di AWS fokus di bagian startup, dan saya membantu para teman-teman startup untuk melakukan hal-hal teknis di cloud journey mereka di AWS. Oke, terima kasih Pak Andrew. Selanjutnya, silakan Pak Suwandi untuk memperkenalkan diri secara singkat. Selamat malam semuanya. Mas Randi, saya juga sekalian kenalkan perusahaan atau hanya perkenalkan diri? Sorry Pak, rada terputus suaranya. Gimana Pak? Oke, kalau begitu. Ya, oke, terima kasih waktunya Mas Randy dan Mas Andrew. Jadi senang berada di event ini. Saya coba kenalkan Mekari secara ringkas ya. Jadi Mekari adalah perusahaan teknologi, tepatnya software as a service, yang fokus membantu perusahaan di Indonesia dalam hal HR, accounting, dan tax atau pajak. Bisa disebut juga sebagai operating system modern bagi sebuah perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah, produk utama dari Mekari itu ada beberapa. Itu yang pertama adalah Talenta, yang membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia atau SDM, mulai dari payroll, performance management, database karyawan, cuti, attendance, hingga pengelolaan employee benefit. Itu Talenta. Terus kemudian produk utama lainnya kita adalah Jurnal. Jurnal sendiri adalah cloud accounting modern yang membantu perusahaan untuk mengelola keuangannya. Jadi kalau yang Talenta mengelola orang, yang kedua mengelola keuangan. Jadi mulai dari invoicing, pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi di Indonesia gitu ya, tanpa perlu menjadi ahli akuntansi. Terus kemudian pengelolaan sales order, inventory, integrasi dengan e-commerce, POS, hingga perbankan. Jadi semua bagian yang berhubungan dengan uang di perusahaan. Terakhir, Klik Pajak itu sebagai solusi online untuk perpajakan yang merupakan produk dengan izin dari Dirjen Pajak untuk membantu perusahaan modern itu mengelola e-filing, e-billing, sehingga yang terakhir adalah e-faktur. Saat ini saya adalah CEO dari perusahaan atau CEO dari Mekari, dan company kita saat ini telah membantu lebih dari 20.000 perusahaan dan 200.000 profesional di Indonesia. Itu kira-kira Mas Randi. Wah, menarik sekali Pak. End to end ya Pak, solusinya bisa digunakan oleh bisnis di Indonesia. Benar. Oke. Ya, tema kita malam hari ini kan potensi masa depan inovasi teknologi di Indonesia. Mungkin saya coba menanyakan pertanyaan ke Pak Andrew terlebih dahulu.
Pak Andrew tadi bilang sering membantu teman-teman startup di Indonesia dalam kaitannya dengan penerapan solusi berbasis cloud computing. Menurut Pak Andrew, bagaimana sejauh ini penerapan teknologi yang diakomodasi cloud seperti AI, big data, dan sebagainya di Indonesia? Bagaimana pandangan Pak Andrew terkait dengan penerapan teknologi seperti itu? Ya, kita sekarang lihat banyak customer kita di Indonesia yang menerapkan teknologi tersebut. Tapi mungkin kalau kita bicara keseluruhan, kita bisa bilang masih dalam tahap awal, ya. Bisa bilang banyak kesempatan sekarang untuk bisa menerapkan solusi memakai teknologi tersebut dalam berbagai macam berbagai cara yang unik dan berinovasi yang bisa diterapkan untuk iklim khusus di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ke Pak Suwandi. So far gimana Pak pandangan Mekari terkait dengan potensi pemanfaatan cloud computing di Indonesia seperti sendiri? Mungkin juga diterangkan manfaatnya untuk bisnis Mekari sendiri dari pemanfaatan cloud computing tersebut. Oke, menarik ya. Jadi saya setuju dengan Andrew bahwa sekarang ini masih permulaan, masih early banget lah sebenarnya ya. Jadi opportunity sebenarnya sangat besar. Jadi kalau kita lihat antara jumlah perusahaan atau jumlah bisnis di Indonesia dan jumlah mereka yang sudah on board ke hal basic lah, yang namanya accounting kan hal basic, yang sudah on board ke cloud accounting itu kan masih jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan populasi besar dari jumlah UMKM di Indonesia. Jadi itu tanda bahwa sebenarnya opportunity masih sangat besar dan penerapannya itu memang masih dalam tahap awal. Kalau dari observasi saya, secara umum memang tadi kan Mas Randy sempat singgung ya, ada AI, big data. Kalau dari observasi saya memang konsumsinya itu konsumsinya ada tapi atau penerapannya ada tetapi masih sangat terbatas. Kalau cloud computing menurut saya itu kan dalam 2-3 tahun terakhir memang lebih terlihat bagaimana adopsinya itu mulai naik lah. Makanya itu sebabnya perusahaan seperti AWS dan lainnya itu kan juga masuk ke Indonesia untuk mengembangkan ekosistem atau mendukung perkembangan dari cloud computing di Indonesia. Terus kemudian yang lain yang saya lihat sih kalau untuk penerapannya di Indonesia itu sangat tergantung industri atau sektor industri dan geografinya. Jadi saya ingat saya pernah baca report ini beberapa bulan lalu dari salah satu investor lah yang mereka merilis yang namanya Digital Competitiveness Index. Jadi di sana bisa dilihat bahwa bagaimana adopsi atau awareness bahkan sampai ke pengetahuan pemahaman tentang teknologi dan digital itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Jadi hanya terkonsentrasi di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota utama lainnya. Sementara di daerah yang lain, misalnya kalau kita bicara salah satu, misalnya Prof di Kalimantan Tengah lah atau di Sulawesi Selatan, sebenarnya awareness atau pemahamannya itu juga masih sangat rendah. Jadi penerapan, menurut saya itu penerapan itu sangat tergantung lokasi atau geografi dari industri itu sendiri juga. Oke, terima kasih Pak. Tadi kan sempat disinggung, kita setuju bahwa penerapan cloud computing di Indonesia masih tahap early stage. Kemudian saya ingin tanya ke Pak Andrew, bagaimana cara startup atau UKM bisa menemukan use case yang tepat untuk mengimplementasikan inovasi teknologi baru? Katakanlah sekarang kalau kita masuk ke konsol AWS, di sana banyak banget layanan yang disediakan ya. Mulai dari untuk data, untuk machine learning, untuk web, untuk virtual machine, dan sebagainya. Ada tips nggak sih Pak agar use case pemanfaatannya itu efisien dan on point untuk startup dan UKM di Indonesia? Ya, mungkin saya bisa bagi sedikit dari pengalaman saya kerjasama dengan startup yang bersifat masih muda gitu ya, early stage startup gitu istilahnya. Mungkin kita banyak lihat karena sekarang ini banyak gedar-gedornya tentang teknologi baru yang mungkin kita memakai teknologi ini atau teknologi itu karena emang sedang lagi hype gitu ya. Tapi untuk cara kita menerapkan teknologi baru kepada use case, sebenarnya yang kita mau sebaliknya, kita mau memahami dulu use case-nya atau masalah yang kita mau mecahkan itu apa gitu ya. Dan kita mau mengerti dari sisi itu, oke, sekarang kita udah tahu masalahnya bagaimana dan
caranya untuk kita memecahkan masalah itu bagaimana gitu. Nah, dari situ baru kita melakukan matching dengan teknologi yang tepat gitu. Seringkali kita lihat mungkin kalau para startup emang agak terlalu excited gitu ya, terus mereka memfokuskan pada teknologinya daripada use case-nya. Jadi mungkin yang dari sini saya mau kasih dari pengalaman saya yang paling bagus itu kita memahami dulu use case apa yang kita lagi mau fokus nih, masalah apa yang kita bisa memecahkan untuk sang user kita. Nah, dari situ kita bisa memilih teknologi yang sesuai. Dan kalau kita benar-benar mengerti masalahnya, kita bukan hanya dari teknologi yang dasar, tapi dari situ kita bisa mulai memikirkan, kita bisa memakai teknologi apa lagi yang bisa lebih efisien atau lebih cepat, lebih murah memecahkan masalah ini untuk para pengguna kita. Oke, terima kasih Pak. Nah, menarik ini yang saya catat justru menemukan problem dulu, baru kita pikirin teknologi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Mungkin ke Pak Suwandi, sejauh ini tentu produk Mekari itu nggak sekaligus jerat ada di depan, ada semua. Pasti secara berangsur gitu ya Pak, menyesuaikan dengan masalah-masalah yang ditemui ketika ngobrol dengan customer atau yang lainnya. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak cara Mekari untuk menemukan problem tersebut kemudian diatasi dengan inovasi-inovasi produk teknologi? Ya, ya. Jadi apa yang disebut oleh Andrew tadi terdengar klise dan terdengar kayaknya ya common sense gitu ya. Tetapi kadang praktisnya nggak selalu seperti itu kan. Jadi common sense is not always common practice gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa mulainya dari problem, tapi kadang memang kita suka langsung lihat teknologi ini, ini ada solusi machine learning, tapi kita kadang nggak tahu use case atau problemnya apa. Jadi saya setuju banget sih angle bahwa kita harus lihat dulu problemnya dulu. Nah, salah satu value di Mekari itu kita adalah customer first. Jadi di tim kita sendiri kita punya jadi di company kita punya beberapa tim ya. Jadi ada tim yang namanya key account management, customer support, customer success, customer service. Jadi punya role yang berbeda-beda. Nah, dari tim ini sebenarnya mereka selain mencoba serve customer dia, mereka coba menggali sebenarnya ada problem apa lagi yang dialami oleh customer kita. Jadi setiap kali ada satu customer, waktu kita serve, tujuannya bukan cuma untuk saya datang terus tunjukin produk kita ada apa, tapi kita juga coba cari tahu apa sih isunya. Contoh misalnya terakhir-terakhir ini sejak pandemi, sejak WFH dan sebagainya, karena mereka kan sekarang lagi jalanin remote working. Jadi mereka ketemu problem, Pak, tim saya itu sebagian besar tuh di WFH, tapi saya nggak tahu nih mereka produktif apa enggak. Nah, dari sana kan kita ketemu, problemnya adalah dia ingin tahu apakah timnya itu produktif atau timnya itu bekerja pada saat mereka di rumah. Nah, kemudian dari sana kita coba mikirin kira-kira solusi apa sih yang pas untuk solve problem tersebut. Jadi memang selalu mulai dari problemnya. Nah, mungkin berbeda dengan teman-teman yang baru mulai. Kalau bagi case-nya Mekari, kita sudah punya customers-nya. Jadi dari sana itu lebih mudah bagi kita untuk mencoba mengidentify next problem apa yang mau coba kita solve. Seperti itu, Mas Randy. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan saya, mungkin mengingatkan sekali lagi kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung klik saja icon question yang ada di aplikasi GoToWebinar-nya. Langsung saja sampaikan pertanyaannya, nanti akan langsung saya bacakan. Wah, saya ingatkan langsung ada masuk beberapa pertanyaan nih. Oke, saya akan coba bacakan dulu. Ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh keduanya. Tapi mungkin saya sampaikan dulu pertanyaannya untuk Pak Andrew. Sejauh ini use case apa yang paling banyak digunakan, use case pemanfaatan komputasi awan yang paling banyak dimanfaatkan di Indonesia sih Pak? Oke, pertanyaan yang sulit dijawab. Mungkin secara dasarnya yang paling sering dipakai di Indonesia itu untuk cloud computing, itu untuk bagian compute dan database. Ya, compute itu kita bisa artikan sebagai virtual machine gitu ya. Dan ini mungkin salah satu pemakaian dari cloud yang kita bisa bilang paling dasar. Dari situ juga biasanya kalau kita ada aplikasi, kita pastinya ada data. Jadi dari sisi database juga itu lumayan
besar pemakaiannya di Indonesia. Kalau kita maju lebih dikit di atas service dasar gitu, yang lumayan banyak di Indonesia itu juga mulai kontainer gitu ya. Ini saya rasa juga karena di iklim teknis di Indonesia, kontainer lumayan hype gitu ya. Jadi banyak yang pakai yang kalau dari sisi AWS gitu, AWS ECS yang merupakan kita bisa melakukan container orchestration, atau kita ada service EKS juga yang merupakan managed Kubernetes gitu. Di atas itu yang mungkin trennya yang saya juga lihat sekarang ini pemakaian untuk AI service gitu ya. Jadi sekarang ini di AWS kebetulan ada beberapa service yang bisa melakukan machine learning atau memakai AI, tetapi ini dalam bentuk produk yang siap dipakai oleh developer dan belum tidak diperlukan harusnya ada data scientist gitu. Jadi cara konsumsinya lewat API saja gitu. Nah, di Indonesia ini lumayan mulai ngetren karena banyak customer mulai apa ya istilahnya, mulai discover gitu ya, kalau mereka bisa ada fitur AI atau machine learning tanpa mereka harus ada skill set data scientist di dalam tim mereka gitu. Jadi mungkin dari sisi tren ya itu kebanyakannya. Oke, terima kasih Pak. Tadinya saya pikir yang ngetren masih tetap soal VM sama web hosting aja, ternyata lebih advance daripada itu ya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Muhammad Rifki. Pertanyaannya untuk Pak Swandi. Apakah ingin membuat startup? Apabila ingin membuat startup, kira-kira apa saja yang menjadi prioritas? Apakah market need-nya dulu, produknya dulu, prototipe-nya dulu, atau investornya dulu? Mungkin Pak Swandi punya pengalaman terkait dengan ini. Ya, kalau dari pengalaman kita sih, yang pasti tahu dulu problemnya, terus kemudian tahu juga cara solve-nya. Sebenarnya kalau masalah investor dan sebagainya itu kan adalah cara untuk mewujudkannya saja. Tapi yang namanya sebuah startup, balik lagi ujungnya asal mula dari sebuah startup adalah ada satu problem yang benar-benar kita merasa kita orang yang paling tepat untuk solve. Nah, jadi kalau ditanya balik lagi adalah problemnya apa dulu. Sebenarnya nggak harus ada problem lah ya. Mungkin bahasa problem itu bawa sesuatu yang negatif, tapi juga ada opportunity lah. Ada sesuatu yang kita melihat bahwa ini ada opportunity untuk membuat either ekstrimnya adalah dunia lebih baik, kehidupan lebih baik, membuat ada satu bisnis lebih baik. Jadi opportunity apa yang bisa kita temukan itu dulu yang paling pertama sih. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Indriati Rahayu. Bagaimana dengan kendala atau masalah batasan hukum yang kadang belum ada payungnya? Misalnya solusi telemedicine. Jangan-jangan kalau misalnya nanti kita sudah membuat solusi di bidang kesehatan, ternyata kepentok hukum. Nah, bagaimana pandangan para panelis terkait dengan itu? Mungkin saya mulai dari Pak Swandi dulu yang sudah akrab dengan membangun bisnis di Indonesia. Ya, hal itu cukup sering sih. Jadi kalau startup kan biasanya memang terkenal dengan kecepatannya lah ya. Jadi pertama kemampuan dia untuk melihat problem atau opportunity yang ada dan kecepatannya untuk mengeksekusi. Jadi karena kedua faktor ini, seringkali faktor regulasi dan sebagainya itu tidak secepat itu untuk menghandle kecepatan yang ada di startup tersebut. Jadi pasti ada jeda atau ada gap tersebut. Kita beberapa kali juga mengalami situasi seperti itu. Jadi setelah kita introduce sesuatu, baru kita tahu bahwa oh ternyata ada aturan yang belum ada aturan mengatur ini waktu dibuat, tapi setelah itu kemudian mulai muncul aturan misalnya atau mulai ada ada permintaan untuk menjelaskan ini sedang ngapain, buat apa dan sebagainya. Jadi kalau yang saya lihat, walaupun sesuatu itu belum ada suatu sektor atau suatu problem yang coba di-solve atau produk itu belum ada regulasi yang mengatur seperti tadi contohnya mungkin telemedicine, kita harus tetap kerjakan, tetapi kita harus mencari secara proaktif siapa saja counterpart atau stakeholders lain yang kita perlu ajak konsultasi. Jadi selama ini kalau dari pengalaman saya, pemerintah kita sendiri sangat open dengan teknologi. Mungkin apalagi sejak Pak Joko Widodo selalu menekankan industri 4.0 dan sebagainya. Jadi yang kita alami baik itu terkait dengan OJK, BI dan sebagainya sangat open. Begitupun misalnya tadi yang diceritakan soal telemedicine. Kebetulan saya punya beberapa teman di sektor itu juga dan mereka
cerita bagaimana dari authority itu sudah punya framework atau sudah beberapa aturan yang mengatur tentang itu juga. Oh ya, saya jadi ingat kalau di fintech juga ada semacam kayak regulatory sandbox gitu juga ya Pak ya. Kalau misalnya ada inovasi yang belum ada regulasinya, bahkan ditampung dulu sama pemerintah ya. Jadi Benar, benar. Ya, sebenarnya, mau itu insurtech dan sebagainya semua ada ya, kok. ya. Jadi sebenarnya Ya. udah ada Jadi sandboxnya. kalau Jadi, yang saya betul. ya, silakan Pak. Ya, jadi maksud saya kalau misalnya kita ada di sektor tersebut, penting bagi kita untuk coba mengenal siapa saja stakeholders yang ada di industri tersebut. Jadi kalau misalnya kita di UKM, tentu kita ingin tahu siapa sih stakeholders yang ada di industri sektor UKM ini, kementerian apa, siapa yang mengatur dan sebagainya. Dan dari sana kita bisa coba cari cara untuk sharing apa yang kita sedang kerjakan dan mungkin ada input apakah ini sesuai atau tidak sesuai atau perlu ada aturan tambahan dan sebagainya. Itu juga sebabnya mengapa untuk katakanlah klik pajak salah satu produk kita itu adalah salah satu yang memang mendapatkan izin langsung dari Dirjen Pajak. Jadi mungkin case-nya juga mirip lah ya. Jadi kita mau mengakses API tapi case-nya adalah kita tidak bisa akses ke sana sampai ke kita mengurus persyaratan-persyaratan untuk memenuhi bagaimana menjadi PJAP atau ASP tersebut. Dan sekarang setahu saya contoh case di Dirjen Pajak setelah mereka mengalami satu wave pertama bagaimana startup mendapatkan lisensi dan memberi nilai tambah kepada wajib pajak saat ini ya. Jadi mereka kemudian Dirjen Pajak sendiri lebih open dan agresif dalam menyiapkan API, menyiapkan kerangka peraturannya, menyiapkan cara untuk menjadi ASP itu sendiri. Jadi selama ini kita dengan regulasi selalu melihatnya itu memang sebagai hubungannya itu sangat timbal balik untuk membuat segala sesuatunya lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan membacakan lagi pertanyaan dari peserta. Kali ini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Andrew. Pertanyaannya dari Pak Bagus. Pak Bagus bercerita bahwa beliau ini sudah mendirikan perusahaannya selama 15 tahun, sebuah perusahaan software house. Dan saat ini beliau sedang mengembangkan sebuah produk untuk koperasi. Nah, pertanyaannya kan produk untuk koperasi itu sangat rentan dengan data-data ya Pak ya. Mungkin Pak Andrew punya tips bagaimana mengamankan database sehingga tidak terjadi semacam kebobolan atau yang lainnya. Kan akhir-akhir ini kita sering mendengar berita ada kebobolan di platform A, B, atau C. Nah, mungkin ada tips arsiteknya harus gimana atau sebagainya. Oke, makasih. Ya, untuk AWS itu sih security tugas paling utama, paling penting gitu ya buat kita. Jadi tentunya di platform kita banyak best practice cara melakukan security yang erat sehingga bisa dibilang cukup aman lah gitu ya. Dan sang customer bisa memakai dengan nyaman gitu. Kalau beberapa fitur di AWS ya kita ada yang namanya secure at rest, secure in transit, di mana kita melakukan enkripsi pada datanya yang sedang berjalan dari titik A ke titik B, atau ketika dia beristirahat gitu ya. Maksudnya kita pada penyimpanan itu melakukan enkripsi. Dan kita ada lebih dari 200 mekanisme dan kontrol yang bisa dipakai untuk mensecure network, melakukan access control pada pengguna, untuk aplikasi, service account gitu ya. Kita bisa atur sertifikat, encryption key, dan lain dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya Mas Bagus ada mau mungkin tanya lebih lanjut untuk use case dia spesifik gitu, mungkin bisa reach out ke tim kami, nanti kami bisa bantu gitu. Tapi secara singkatnya ya kita mau lihat secara holistik gitu ya. Kita mau lihat keseluruhan sistem kita mau lihat dari sisi network, dari sisi aplikasi, dari sisi database, kita mau lihat request response life cycle-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada request dari luar, dia masuk, ini kemungkinannya apa saja yang kita bisa menerima request, dan sampai ke database itu ada jaringannya apa aja gitu. Ya mungkin segitu saja. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ihsan.
Pertanyaannya seperti ini, beliau ini sedang mengembangkan startup di level early stage. Saat ini teknologi yang affordable buat dia itu baru VPS. Tapi sebenarnya beliau ini ingin mengeksplorasi teknologi lain, misalnya seperti yang tadi Pak Andrew sebutkan. Apakah di Amazon Web Services ini ada semacam apa ya insentif untuk startup sehingga para startup early stage yang capitalnya masih kecil ini bisa mengakses layanan-layanan tersebut dengan tentu dengan biaya yang efisien ya. Saya sudah lihat Pak Suwandi ada senyum dikit karena dia juga pernah menerima program kita yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Oke. Jadi Ini menarik ini Pak. Webinar dari yang kemarin-kemarin nih yang kita ada rekan-rekan saya juga dari tim startup yang bekerja di bidang business development. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya sedikit, dari sisi AWS itu emang kita sangat mementingkan sang startup, sehingga secara global kita ada tim khusus yang memfokus hanya di startup. Dan pada tim ini kita ada merancang program-program tertentu yang hanya untuk startup dan dikembangkan untuk untuk membantu startup yang baru mulai gitu ya. Dari program ini banyak benefitnya gitu. Salah satunya yang biasanya diincar para startup itu adalah kredit gitu. Jadi ini memudahkan startup untuk bisa memulai di AWS dan bereksperimentasi dengan solusi mereka gitu ya. Kalau dari sisi kita di AWS, dari sisi startup gitu ya, kita selalu percaya kalau kecepatan bermaju itu sangatlah penting. Mungkin hal yang paling penting karena kita bereksperimentasi, kita belajar dan kita bercoba lagi. Nah, kecepatan kita bisa beriterasi ini yang akan mendefinisikan apakah kita sukses atau enggak dengan startup kita. Kenapa? Karena waktu startup mulai, biasanya kita tidak ada kepastian. Kita ada ide atau kita ada firasat. Jadi kita harus ngetes dan kita harus menjalankan itu dan belajar dari outcome-nya. Nah, dari situ kita mulai lagi bereksperimentasi. Dan kalau misalnya kita bahas tentang keunggulan dari cloud, sebenarnya salah satu keunggulan pertama itu adalah kita bisa bergerak dengan cepat. Ya, jadi kita bisa beriterasi dengan cepat. Kita bangun sesuatu, kita mencoba, ternyata kerja atau tidak, terus kita matikan, terus kita coba lagi gitu. Jadinya yang dari program ini kita bantu dengan kredit, tapi juga ada training, ada yang namanya office hours atau meet the AWS expert, di mana para startup bisa membuat janji untuk konsultasi satu sama solution architect untuk membahas ini saya lagi mau mengembangkan begini, arsitektur saya kira-kira begini, bagaimana pendapatnya atau bagaimana caranya saya bisa membuat ini gitu. Jadi dari sisi AWS gitu, kalau misalnya ada yang berniat untuk mencoba membuat sebuah startup, ya tolonglah kontak dengan kita dan kita bisa bahas bagaimana bisa mengikut program ini. Oke, semoga itu menjawab. Mungkin pertanyaan ini bisa saya kembangkan lagi sedikit untuk ditanyakan ke Pak Suwandi. Sebelum Mengkari ada di titik ini, tentu dulu juga sempat early stage pastinya ya Pak. Di fase-fase early stage itu ada tips nggak biar penggunaan teknologi itu efisien gitu? Kadang kan kalau misalnya pas awal, itu pengguna pasti nggak sebanyak saat ini. Dan tentu resource teknologi yang dipakai nggak segede yang sekarang. Itu gimana sih proses skill-nya? Oke, jadi memang benar kalau di awal-awal memang kita nggak resource consuming seperti mungkin kalau situasi kita hari ini gitu ya. Cuma dari yang kita alami dulu itu kan kita waktu misalnya mungkin banyak juga teman-teman audiens di sini yang mulainya dengan uang sendiri, bootstrapping. Tadi kan sempat ditanya apakah cari investor. Nah di awal-awal kita memulai company kita juga tidak mencari investor dulu kan. Kita build sendiri dulu dengan uang sendiri, dengan uang dari kantong sendiri. Pada saat itu memang kita harus sangat bukannya berarti sekarang tidak memperhatikan, tapi waktu itu harus sangat-sangat frugal lah ya. Nah, jadi banyak cara lah untuk menghandle itu. Mulai dari awal-awal, misalnya waktu itu kita sempat menggunakan paket yang fixed cost. Jadi kita tahu biaya kita berapa. Terus sampai kalau begitu kita tahu, oh kita perlu scale nih, perlu lebih mudah nih untuk scale mesin dan sebagainya. Nah, waktu kita juga salah satunya menggunakan AWS,
Terus kita juga perhatikan ada benefit apa sih yang kita bisa kejar. Oh, kita pelajari bahwa oh ternyata ada kredit ini ya. Jadi kita juga coba apply. Saya startup dari Indonesia, saya butuh bantuan dan sebagainya. Oh, ini sekian untuk kredit awalnya. Nah, kita juga start awalnya dari seperti itu. Sampai ke kita sudah cukup besar, nah kita udah punya investor, baru mungkin kita bisa scale lagi untuk lebih membuat user kita nyaman. Tapi kalau start awalnya ya frugal, lihat resources apa yang tersedia. Jadi resources seperti kredit tadi sangat membantu tentunya. Oke, oke, oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan untuk Pak Andrew. Ketika ingin mempelajari solusi-solusi yang banyak sekali dari AWS itu, selain mungkin bertanya langsung ke orang, apakah ada mungkin semacam apa ya e-learning atau apapun yang bisa diakses, Pak? Karena kan layanannya banyak banget nih, tapi kadang kita nggak tahu nih harus pilih yang mana yang efisien untuk kebutuhan kita gitu. Ya, mungkin saya bisa katakan dulu, service dari AWS itu ada sekarang, service dan produk ada 175 lebih kayaknya ya. Yang saya bisa katakan sekarang di dalam AWS sebagai orang teknis juga agak susah untuk mengikuti semua. Pastinya salah satu keunggulan dari AWS itu kita ekosistemnya besar sekali ya, karena dari seluruh dunia banyak yang pakai dan juga kita banyak partner, sehingga sekarang kalau misalnya kita lihat di internet bukan hanya ada resources dari AWS sendiri, tapi banyak orang yang melakukan blog post, melakukan workshop atau tutorial, kayak misalnya contoh-contoh lab yang ada di GitHub gitu ya, banyak dari AWS sendiri dan dari pihak ketiga, dari orang yang mungkin dia emang mau berbagi saja gitu ya. Dari situ ya sekali lagi kita balik ke yang saya katakan tadi untuk mengerti masalah apa yang kita mau mecahkan gitu ya. Kalau misalnya kita tahu nih dalam solusi saya kayaknya yang tepatnya saya pakai teknologi ini. Contohnya kita ngomong serverless, Lambda gitu ya. Mungkin dari situ saya akan mulai belajar tentang Lambda, dan dari situ mungkin saya akan cari apakah ada orang yang menulis tentang use case saya gitu. Soalnya kemungkinan besar yang dipikirkan mungkin sudah ada yang dilakukan orang dan udah orang itu cerita gitu. Dan bukan hanya itu, mungkin use case-nya nggak 100% sama, tapi cukup similar sehingga kita bisa mencontoh dari sana dulu gitu. Nah, yang kedua, yang paling bagus untuk belajar menurut saya, ya coba saja, gitu. Kita mau melakukan apa, kita rancang kayak eksperimen kita yang kecil, terus kita mencoba saja di platformnya. Iya, mencoba saja. Apalagi ada kredit yang tadi ditawarkan itu ya Pak, nanti startup juga bisa apply ke program itu. Salah satu benefitnya adalah itu, karena kita ada kredit, kita nggak berasa harus pikirkan, oh kalau saya ini ntar saya harus cost-nya segini gitu. Jadi kita belajarnya lebih luasa gitu ya. Oke, Sangatlah pesat ketika kita belajar dengan mencoba atau melakukan. oke. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Asari. Pertanyaannya untuk Pak Swandi. Ketika ingin, jadi beliau ini sedang membuat startup, tapi memiliki kesulitan untuk terintegrasi dengan layanan perbankan, e-wallet, fintech atau fintech lainnya untuk pembayaran. Mungkin Pak Swandi punya pengalaman ya terkait bagaimana mengintegrasikan sistem-sistem pembayaran tersebut ke platformnya. Ya, kalau di kita memang kita punya beberapa jalur untuk yang beberapa hal terkait dengan pembayaran lah ya. Jadi misalnya di jurnal karena kita ingin agar akuntansi itu tidak memerlukan manual entry, kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan feed dari bank. Jadi setiap ada transaksi atau uang masuk, uang keluar di bank, informasi tersebut masuk ke jurnal untuk pembukuan. Dari sana si akuntan atau si tim finance-nya hanya tinggal ngeklik, benar ini pembelian apa, benar ini invoice yang dibayar oleh customer saya yang mana. Nah, untuk melakukan itu memang kita bekerja sama dengan bank. Nah, memang untuk bekerja sama dengan bank untuk hal-hal yang langsung bersentuhan dengan rekeningnya nasabah itu tidak mudah. Jadi memang butuh waktu di mana mereka akan assess dulu seberapa terpercaya perusahaannya,
bagaimana cara perusahaan ini mengelola data dan informasi, siapa sih perusahaan ini, siapa customer-nya. Jadi memang ada proses untuk benar-benar, mungkin kalau biasanya di bank mereka know your customer, ini mungkin know your partner kali ya. Nah, jadi hubungan itu lebih ke antara kita dengan bank itu lebih ke partner. Karena mereka juga ingin agar transaksi perbankan customer mereka dengan juga nyaman. Karena value ini bukan yang merasakan bukan kita saja sebagai provider, tapi yang merasakan value dari integrasi dengan perbankan atau fintech itu adalah customer atau nasabahnya mereka juga. Jadi sama-sama punya kepentingan untuk membuat customer-nya nyaman. Tapi balik lagi, butuh, terutama kalau untuk institusi yang sudah lebih formal dan sudah lebih besar, mereka akan butuh track record, akan butuh benar-benar mengenal kita siapa. Dan itu butuh waktu. Jadi tidak bisa, kita ke misalnya ke salah satu bank, saya minta API ini dong. Nah, itu prosesnya nggak segampang itu, memang butuh waktu. Terus yang kedua, kita juga membantu, ini tadi yang bank ya, tapi ada juga yang misalnya proses kita, misalnya contoh di kita bisa menerima pembayaran dari customer. Jadi misalnya contoh di jurnal, kalau saya ada customer, kemudian saya mengirimkan invoice ke dia. Tentu saya mau dia bisa membayar invoice tersebut dengan gampang, tanpa perlu mikir transfer kemana dan sebagainya. Nah, kita memasukkan informasi tentang payment, bisa virtual account, bisa kartu kredit, dan sebagainya. Nah, untuk itu, kita nggak bekerja sama dengan bank langsung, tapi kita bekerja sama dengan pihak lain yang disebut sebagai payment gateway. Nah, jadi biasanya kalau dengan payment gateway, prosesnya akan lebih gampang, karena mereka juga startup kan, jadi mereka juga geraknya cepat. Ada beberapa lah yang di Indonesia yang populer kalau kita search payment gateway. Nah, kita bisa bekerja sama dengan mereka dulu. Jadi, tergantung kita butuhnya apa, tapi harus ingat semakin besar partner tersebut, otomatis prosesnya juga biasanya makin ribet lah gitu. Oke, jadi udah ada solusi yang siap pakai gitu intinya ya Pak ya, daripada harus Benar, satu benar. persatu mengintegrasikan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Hendri Wijaya. Jadi Mas Hendri ini mahasiswa yang sedang belajar data scientist di sebuah universitas di Indonesia. Pertanyaannya untuk Pak Andrew. Kalau saat ini dengan layanan AWS memungkinkan siapa saja menyusun big data-nya, menyusun data analitiknya, terus nanti bagaimana Pak nasib data scientist, orang yang udah belajar data scientist dan sebagainya, kalau untuk mengelola data itu semudah itu. Jadi ceritanya dia protes Pak, nanti ilmu yang saya pelajari ini berguna apa enggak kalau orang mengolah data itu udah semudah itu dengan AWS gitu. Oke. Yang saya bisa katakan sekarang di Indonesia itu sangatlah kekurangan orang yang ada skill set sebagai data scientist. Ya. Data scientist itu sekarang banyak dicari karena ya orang-orang mau melakukan data science di atas data-data mereka. Sekarang kalau kita bilang dia di Indonesia itu nantinya orang bisa dengan cloud provider bisa mengelola big datanya, bisa melakukan AI service gitu. Ya, itu malah menguntungkan karena datanya semakin besar dan semakin datanya tambah banyak, itu akan meningkatkan nilai dari si data scientist ini karena untuk bisa menganalisa, bisa mengekstrapolasi informasi dari data-data ini akan lebih berharga. Oke, tenang aja. Jadi intinya masih kepake ya Pak ya skill set itu, walaupun siapa aja udah bisa mengakses. Akan sangat Iya, valuable. ya. Jadi lanjutkan aja belajarnya untuk data analytics dan sebagainya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Ardi Tanura. Pertanyaannya untuk Pak Swandi. Jadi selaku CEO Mekari, bagaimana menurut Pak Swandi ke depan layanan cloud computing itu apakah akan semakin common? Kemudian Mekari sendiri kan platform SAS ya. Bagaimana Pak Swandi dan tim men-tackle isu keamanan data? Terlebih Mekari itu menghandle seperti accounting, payroll, dan sebagainya. Ya, kalau dari company kita sih sangat percaya dengan masa depan dari cloud computing, terutama dari software as a service ya. Jadi kita percaya bahwa masa depannya software itu adalah cloud lah. Jadi
bisnis itu kalau ingin efisien, cloud adalah jalur yang paling tepat. Itu kita sangat percaya dengan itu. Makanya kita juga sama sekali tidak berinvestasi untuk model on-premise atau apapun. Jadi benar-benar pure 100% cloud. Jadi kenapa ini juga penting gitu, kenapa kita sangat yakin dengan itu di Indonesia? Karena kita bisa melihat contoh sederhananya saja adalah contoh manfaat cloud terkait dengan soal delivery. Jadi Indonesia ini kan sangat luas. Memang saat ini ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi kita tahu juga bahwa mereka yang ada di Pekanbaru, di Batam, di Palangkaraya, di Papua, semuanya itu kan harusnya membutuhkan solusi yang membantu bisnis mereka lebih baik. Dan cloud memungkinkan mereka bisa mengakses solusi tersebut hanya dengan bermodalkan internet dan web browser. Jadi kalau kita lihat dengan konsep lama, untuk saya menjalankan bisnis dan ingin punya pembukuan, dan saya ingin beralih dari spreadsheet, berarti saya cuma harus membeli CD. Jadi model delivery saya adalah CD. Dan sekarang kan kita bisa lihat, kalau misalnya menggunakan CD, saya butuh investasi seberapa besar. Terus kemudian saya membutuhkan server sendiri. Saya perlu install ke beberapa komputer, membutuhkan jaringan intranet untuk kantor untuk bisa mengaksesnya berbarengan. Nah, kalau sekarang dengan cloud, itu semua tidak memerlukan investasi apapun, jadi membuat akses yang selama ini terbatas untuk perusahaan yang sudah lebih besar atau sudah lebih siap secara keuangan, ini menjadi available untuk mereka yang ada di tahap apapun. Karena contoh seperti software seperti accounting itu bisa dimulai dengan hanya 200.000 per bulan. Tidak lagi memerlukan jutaan ataupun komputer dan server besar untuk menjalankannya. Jadi itu benefit delivery model dan menurut kita itu sangat cocok dengan model Indonesia. Terus kemudian tadi soal yang kedua apa ya, Randy? Tadi soal itu Pak, security. Oh, ya. Jadi kalau untuk security yang kita lakukan adalah kita coba menggunakan partners yang kita percayalah. Jadi kita partners yang kita yakin. Kita juga fokusnya kan di software. Jadi kita fokus di customer acquisition, di software, di service. Kita untuk urusan yang berhubungan dengan infrastruktur, kita serahkan ke pihak lain yang menurut kita itu reliable. Itu satu. Terus kemudian selain melakukan itu, kita juga fokus memastikan bahwa apa yang ada di company kita jalankan sesuai dengan best practice yang ada. Termasuk misalnya untuk framework-nya sendiri, kita sertifikasi untuk ISO 27000 untuk keamanan keamanan dari sistem informasi. Jadi kita lakukan itu. Terus kemudian secara internal, kita juga untuk keamanan data, kita lakukan penetration testing secara berkala, internal maupun oleh pihak eksternal. Kemudian kita juga kita ada setup tim yang disebut sebagai information dan risk management, yang tugasnya selalu melihat ada celah apapun yang bisa diperbaiki atau diimprove agar customer kita lebih nyaman. Karena saya setuju dengan tadi disinggung bahwa data-data yang kita handle memang terhitung sensitif. Jadi kita menghandle data penjualan, pembukuan, dan payroll, dan data karyawan. Jadi kita merasa kita juga punya tanggung jawab lah berinvestasi besar berhubungan dengan information security ini. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, ada yang penasaran dengan Amazon. Mungkin Pak Andrew bisa menjelaskan jawabannya. Jadi kan kita tahulah kalau Amazon itu salah satu perusahaan yang keren ya di Indonesia sebagai inspirasi banyak startup digital di Indonesia. Semua ingin menjadi seperti Amazon. Kalau terkait dengan inovasi sendiri sih, bagaimana sih Amazon bisa bisa selalu menggulirkan inovasi-inovasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumer yang ada. Seperti yang tadi Pak Andrew sebutkan kan layanannya udah ada ratusan tuh. Nah, kalau di kultur di Amazon sendiri saat berinovasi dan menggulirkan inovasinya itu seperti apa, Pak? Ya, ini salah ciri-ciri yang mungkin Amazon sangatlah terkenal ya, yang disebut culture of innovation gitu. Nah, salah satu ciri-ciri dari culture of innovation ini adalah yang kita bilang sebagai leadership principle gitu. Ya, itu customer obsession atau terobsesi dengan pelanggan kita gitu. Jadi waktu kita mau masuk Amazon, salah satu keperluannya adalah kita ada customer obsession gitu. Kita harus bisa ada sejarahnya gitu. Kita bisa ada dari kehidupan kita sudah menjalankan customer obsession gitu ya. Dan di dalam Amazon sendiri dari kulturnya
kita tuh 90% yang kita mengembangkan itu dari permintaan customer. Jadi kita ada bicara dengan customer, kita tanya atau kita mendengarkan, oh ini saya perlu ini, kenapa ini tidak ada gitu, atau saya memerlukan ini, bisakah mengembangkan ini gitu. Jadi itu semua pengembangan dari 90% itu dari masukan para customer kita gitu. Nah, dan sisanya 10% itu adalah dari kita mencoba mengerti dari sisi customer, mungkin karena mereka minta A, B, C, oh kemungkinan besar sebenarnya mungkin mereka maunya X, Y, Z gitu. Dan terus kita mulai mencoba, kita mungkin nggak langsung mengembangkan sesuatu yang besar, tapi kita mulai mengembangkan, mencoba-coba, terus kita lihat, oh benar nggak firasat kita atau pengertian kita bahwa sebenarnya mungkin mereka mau X, Y, Z gitu. Dan setelah itu ya jadilah fitur baru atau jadilah produk baru gitu. Jadi ya ini salah satu ciri-ciri dari kultur Amazon, cara kita kerja, cara Amazon sendiri dia hire. Mungkin salah satu contoh bagusnya yang mungkin saya tadi nggak menceritakan, di AWS itu sekarang ada yang namanya free tier gitu. Jadi sebenarnya banyak service-service AWS yang bisa dicoba langsung ada tahap gratisnya gitu. Jadi pemakaian EC2 yang berupa virtual machine contohnya ya. Kita pertama kali masuk ke dalam AWS, kita bisa mencoba memakainya dengan gratis gitu. Dan itu ada kita pilih tipe instance-nya apa dan jangka waktunya berapa ya begitu. Jadi itu salah contohnya di mana kita mendengarkan yang permintaan dari sang pelanggan kita, terus kita menerapkan sesuatu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oh ya, bagi teman-teman yang tadi udah tanya terkait dengan program untuk startup early stage, teman-teman bisa cek di kolom chatnya. Di sana udah disampaikan oleh panitia terkait dengan tautan yang bisa dikunjungi untuk mempelajari program-program tersebut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini untuk Pak Swandi ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Pak Aditya. Beliau ini sedang mengembangkan startup sejenis yang Bapak bikin, yaitu berbasis SaaS. Bagaimana Pak Swandi menghitung customer acquisition cost-nya? Oke. Cukup teknikal berarti ya. Jadi kalau untuk Iya. customer acquisition cost yang kita masukkan adalah salary dari sales, itu satu. Salary dari tim marketing, biaya-biaya yang berhubungan dengan iklan, biaya-biaya berhubungan dengan penjualan. Contoh sederhana, sesimpel biaya transportnya si sales. Terus kemudian ya itu ya kayaknya paling utamanya itu 4 komponen itu. Setelah itu digabung, tinggal dibagi dengan berapa customer yang saya acquire dalam periode waktu tertentu. Apakah itu mau hitungnya bulanan atau apa? Kalau biasanya umumnya bulanan. Dari sana saya bagi, saya dapat satu customer itu berapa biayanya. Oke, thank you Pak untuk jawabannya. Kalau masih kurang nanti kayaknya di banyak sekali juga resource yang bisa dibaca terkait dengan ini, karena ini cukup teknikal, nggak cukup dijelasin dengan lisan saja ya Pak, mestinya butuh kalkulasi macam-macam. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Eka Priyatna. Pertanyaannya untuk Pak Andrew. Jadi Pak Eka ini sedang mengembangkan sebuah startup berbasis marketplace. Kemudian kebetulan beliau juga sudah menggunakan layanan AWS. Selain program terkait dengan yang tadi disebutkan, adakah bantuan yang diberikan AWS untuk para startup yang masih baru memulai ini untuk mengembangkan bisnisnya? Jadi yang ditanyakan bagaimana AWS membantu mereka scale secara bisnis, Pak? Apakah ada programnya? Ya, jadi mungkin yang tadi saya sebut lebih dari sisi teknis gitu ya, mengenai kayak office hours segalanya gitu. Tapi dari tim BD kita juga banyak membantu para startup tergantung situasinya dengan hal-hal bersifat bisnis gitu. Jadi kita juga mencoba menjadi yang namanya trusted advisor gitu ya, di mana kita bisa dipercaya untuk memberikan advice atau saran, maksudnya masukan yang bernilai untuk para startup ini. Nah, untuk yang dari sisi bisnis, kita banyak bahas dengan startup tentang bisnis modelnya, gitu ya. Mungkin berdasarkan pengalaman kita, melihat startup yang lain sebelumnya, atau startup di luar,
dan kita mencocokkan dengan pengalaman kita di Indonesia, mungkin bagaimana modelnya dirubah dikit atau ditambahin, dikurangin gitu ya. Dan selain itu juga kita bantu untuk connect para startup dengan VC kalau emang ada minat begitu, maksudnya para investor kalau ada yang cocok gitu kita saling bantu cocok-cocokin gitu ya. Selain itu kita juga ada untuk para SaaS juga ada kemungkinan kita bisa bantu mereka dengan go to market gitu ya. Jadi kita mungkin akan membantu mereka cari partner-partner dari pelanggan kita yang lainnya atau dari partner kita yang lainnya. Mungkin kalau startup itu bersifat ingin mencoba ekspansi ke luar negeri gitu ya, kita juga bisa membantu dengan cari partner di luar negeri itu yang cocok. Jadi banyak dari sisi itu kita banyak membantu startup dari sisi bisnis. Mungkin kalau masnya berkenan bisa berkenan bisa hubungi kita dan kita bisa bahas lebih detail untuk use case spesifik dia. Oke, terima kasih Pak Andrew untuk jawabannya. Semoga sudah menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Pak Swandi. Bapak sebagai CEO tentu ini berkaitan dengan tema kita. Tentu harus selalu berputar, berpikir untuk menangkap inovasi-inovasi apa yang bisa dilahirkan di kemudian hari. Nah, mungkin ada tips personal dari Pak Swandi selaku CEO Mekari. Gimana sih apa aja yang dilakukan Pak Swandi sehingga untuk memastikan produk-produk yang ada di Mekari itu inovatif dan selalu mengikuti tren yang sedang dibutuhkan saat ini, Pak? Pertanyaannya itu. Ya, kalau dari pengalaman kita sih, kita memang sebagian besar dari apa yang kita lakukan, misalnya contoh terakhir kita salah satu penambahan features lah ya. Jadi misalnya contoh di mobile attendance kita, di aplikasi Talenta untuk karyawan, kita melihat bahwa ternyata ada kebutuhan di mana mereka mau ada face recognition untuk memastikan bahwa yang clock in atau yang check in di lokasi ini adalah karyawan yang benar, si A misalnya begitu, bahwa itu bukan cuma sekedar clock in padahal bukan dia yang sedang menggunakan handphone tersebut misalnya. Terus ada feedback dari customer, jadi mereka mau ada komponen face recognition. Nah, dari sana kita coba build solusi untuk itu. Jadi bisa dibilang kebanyakan penambahan features atau produk baru yang ada di produk utama tadi itu berdasarkan customer feedback atau problem yang kita identify dialami oleh customer kita. Ada sebagian kecil, ada beberapa yang bersifat eksperimental. Jadi itu adalah beberapa yang kita coba. Kira-kira kalau kita lihat dari pattern atau lihat tren yang kita amati dari cara pakai user kita, dari apa yang mereka kerjakan, kira-kira ada nggak sih hal baru yang kita bisa tambahkan? Misalnya contoh, kita menemukan bahwa ternyata cukup banyak perusahaan yang yang ternyata mengelola employee benefit-nya itu dengan menggunakan modul reimbursement di produk Talenta. Jadi kita perhatikan bahwa setiap policy yang di-create itu sebenarnya berhubungan dengan misalnya klaim asuransi, klaim kacamata, dan sebagainya. Nah, dari sana itu kita coba berinovasi. Gimana kalau misalnya kita membuat platform untuk menghandle employee benefit ini. Jadi daripada dia cuma melakukan workaround dari solusi yang sudah ada, kita menyiapkan produk yang lebih fit untuk menghandle problem tersebut. Tapi itu kan sifatnya eksperimen. Kita coba. Dari sana kita coba lihat kira-kira adopsi atau traction itu seperti apa. Jadi bisa dua hal, tapi yang paling utama memang balik lagi ke bagaimana kita bisa mengenal, mengerti apa yang kesulitan yang dialami customer kita, apa opportunity yang ada di customer kita. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ini dari Pak Laksono. Untuk Pak Andrew, sekilas program-program yang tadi dibicarakan itu bahasannya teknis sekali, mungkin untuk kalangan engineer atau yang lainnya. Apakah program itu juga, apakah Amazon juga memiliki program untuk founder-founder yang non teknis Pak? Mungkin yang bicaranya terkait dengan bisnis model atau yang lainnya, atau yang tadi sudah diterangkan Pak Andrew itu juga sudah mencakup itu juga. Ya, jadi program yang tadi yang saya menceritakan itu namanya Activate, dan itu meringkas semua, jadi dari sisi teknis, dari sisi bisnis. Karena kalau kita melihat startup itu bukan hanya salah satunya, harus bergabung dua-duanya gitu. Jadi program itu meringkus semuanya.
Oke, mungkin ini juga sedikit nyambung dengan pertanyaan ini, Pak. Dengan adanya teknologi komputasi, produk teknologi komputasi awan ini kan siapa saja bisa membuat produk teknologi dengan mudah ya. Misalnya kalau mau bikin web itu tinggal klik-klik aja, nggak harus coding dari nol gitu. Apakah kalau misalnya untuk founder yang non teknis tadi, Pak Andrew punya tips bagaimana mengoptimalkan layanan-layanan komputasi awan itu untuk sehingga ketika memulai itu nggak disibukkan dengan harus codingnya perfect atau apa gitu, Pak? Ya, jadi kalau saya ngerti pertanyaannya, ini mungkin bisa di confirm. Ini pertanyaannya mengenai tips untuk supaya kita nggak memfokuskan pada di sisi teknis harus sempurna, tetapi kita bisa memfokuskan pada Ya, eksekusi startup kita gitu ya. ya kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Uh, ya, mungkin ini yang bisa saya bilang ini adalah uh, kayak sedikit seni gitu ya, di mana kita harus tahu apa yang cukup gitu. Salah satunya yang bisa membantu ini yang kita mungkin bisa ceritakan dari sisi product management. Jadi yang seperti ya Pak Suwandi dan saya mungkin sudah cerita dari tadi, yang paling penting tuh kita harus fokuskan yang opportunity atau kesulitan apa yang kita mau memfokus gitu. Nah dari sisi product management gitu, kita harus pintar untuk membuat requirement kita. Jadi keperluan untuk kita bisa memecahkan ini apa gitu dan secara minim gitu. Dan dari situ kita juga harus memikirkan caranya bagaimana kita akan mengukur kesuksesan atau kekurangan dari solusi kita ini. Nah, dari situ kita bisa mulai tahu apa yang kita bisa bilang sudah cukup gitu ya. Kalau misalnya dari sisi product management kita sudah bikin sesuatu dan requirement-nya kita sudah memenuhi semua dan kita bisa mengukur. Nah, dari situ kita nyaman, kita bisa bilang, oh ya, ini kita sudah cukup sampai di sini aja gitu ya. Dari sisi kesempurnaan, kalau kita bicara soal sisi teknis itu juga beraneka ragam gitu ya. Mungkin kita ada membahas tentang style dari kodenya gitu ya. Itu ya mungkin kita harus ada minimum bar-nya karena kalau stylenya terlalu berantakan juga nanti kita maintenance-nya juga susah. Tapi kalau kita terlalu menyempurnakan juga kita mau implementasinya makan waktu banyak gitu ya. Atau mungkin dari sisi performa gitu ya. Kita banyak ini sekali lagi balik ke sisi technical hype gitu ya. Kita mungkin lihat, oh sekarang solusi saya nggak bisa nih, dia nggak bisa sampai 10.000 request per detik gitu. Tapi apakah kita memerlukan itu? Mungkin kita tahu nih, kita pertama-tama jumlah pelanggan kita atau user kita nggak gitu banyak gitu. Jadi kita melakukan yang kira-kira secukupnya, yang dimana kita bisa mengeksekusi produk kita dan kita bisa mendapatkan feedback-nya, ukuran untuk kita kesuksesannya gimana atau kekurangannya di mana. Nah dari situ kita iterasi lagi gitu. Ya mungkin yang tipsnya yang saya bisa sampaikan segitu aja. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kita sudah sampai jam 8, artinya ini sudah harus diselesaikan acaranya. Mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan terakhir terlebih dahulu untuk masing-masing pembicara. Pertanyaannya sama. Acara kita hari ini adalah AWS Startup untuk Negeri, dan kita lagi ngomongin potensi masa depan inovasi teknologi. Pertama saya ke Pak Suwandi dulu. Dengan inovasi teknologi ini, apa sih Pak yang bisa negeri ini dapatkan? Mungkin ngomongin 5 tahun mendatang deh, potensi apa yang bisa digali oleh startup sehingga membantu Indonesia ini ke track-nya untuk menuju Indonesia negara maju. Oke, wah berat. Jadi kalau dari yang kalau dari yang saya lihat ya, salah satu yang jadi concern-nya kita dan di company termasuk personal saya sendiri. Jadi saya melihat bahwa dari statistik dan yang data yang saya selalu pelajari, saya melihat bahwa produktivitas seorang karyawan di perusahaan kecil, ini bukan mikro ya, perusahaan kecil. Jadi mereka udah punya employee, udah punya revenue dan sebagainya, bukan perusahaan mikro, perusahaan kecil. Seorang karyawan yang bekerja di perusahaan kecil, output-nya itu ternyata hanya 1/6
mereka yang kerja di perusahaan besar. Jadi kalau ini dibandingkan secara GDP-nya, jadi output per orang itu hanya 1/6. Jadi satu orang yang bekerja di perusahaan besar itu butuh 6 orang yang kerja di perusahaan kecil baru setara. Kalau dibandingkan dengan perusahaan menengah, itu perbandingan itu 1/3. Jadi output 3 orang itu sama di perusahaan besar. Jadi saya melihat bahwa di perusahaan kecil dan menengah, itu gap-nya itu jauh banget untuk mereka bisa mencapai levelnya perusahaan besar. Tapi kalau saya lihat, masalahnya itu bukannya perusahaan kecil, perusahaan menengah itu spirit atau semangat entrepreneurship itu rendah. Tapi kalau yang saya selalu perhatikan adalah mereka punya keterbatasan akses kepada know-how dan tools-nya. Bagaimana cara membuat bisnis mereka bisa lebih produktif, lebih efisien, lebih efektif. Nah, mereka kekurangan akses di sana. Jadi teknologi seperti di kita, di Mekari, konteksnya kita, software as a service seperti HR, accounting, dan tax lewat produk-produk seperti Talenta, Jurnal, dan Klip Pajak, kita ingin setelah customer kita menggunakan produk-produk ini, mereka bisa lebih maju. Jadi mungkin itu sejalan lah kenapa company kita dinamakan Mekari. Jadi Mekari ini sendiri kan berasal dari kata membuat jadi mekar. Jadi kita sangat percaya bahwa kalau kita bisa membantu perusahaan kecil dan perusahaan menengah menjadi mekar, ini akan baik bagi Indonesia karena Indonesia 60% dari ekonominya itu dari UMKM, bukan perusahaan besar ya. 60% itu dari UMKM. Kalau kita bisa membuat porsi 60% ini naik kelas, impact-nya akan signifikan bagi Indonesia untuk menuju salah satu negara terbesar secara ekonomi di tahun 2030. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaannya juga mirip untuk Pak Andrew. Bagaimana Pak Andrew melihat 5 tahun mendatang inovasi teknologi di Indonesia itu bakal seperti apa, Pak? Wah, ini saya disuruh predict the future. Memproyeksikan, Pak. Meramal. Ya, dengan pastinya, dengan lihat tren sekarang, pastinya sosialisasi teknologi akan jauh lebih maju di 5 tahun mendatang ya. Kita akan lihat banyak penerapan teknologi yang di atas yang dasar. Ya mungkin yang saya katakan tadi, yang kita lihat sekarang lagi lihat trennya untuk kayak AI ML gitu ya, yaitu artificial intelligence atau machine learning. Itu pastinya akan jauh lebih kita lihat lebih sering ya, lebih common jadinya. Dan mungkin dari sisi itu juga kita akan lihat lebih banyak teknologi yang ke arah data ya, untuk pengolahan data. Karena sekarang ini untuk segalanya kita mulai mengkoleksi data jauh lebih banyak. Misalnya kalau kita ada website yang melakukan e-commerce yang berhadapan dengan konsumer langsung, untuk supaya kita bisa kompetitif di bidang itu, kita harus mengelola data. Nah, dari situ kita harus mencari atau mengekstrasi informasi dari data-data itu. Nah, sekarang itu sebenarnya itu perlu keahlian gitu. Cara kita menganalisa data itu, cara kita potong-potong. Dan selanjutnya saya rasa kita akan lebih sering lihat teknologi yang akan membantu para pengusaha di Indonesia untuk melakukan itu. Teknologi apa lagi ya? Mungkin salah satunya lagi yang lumayan mulai di pemakaiannya lebih banyak di Indonesia juga, yang kita namakan itu serverless gitu ya, di mana sang pengguna mereka lebih memikirkan aplikasi daripada infrastruktur gitu. Kalau di AWS ya salah satu contohnya misalnya Lambda gitu ya, yang dibilang serverless function gitu ya, atau yang namanya Fargate yang itu container tanpa serverless. Nah, ini kenapa menarik? Karena dari sisi startupnya atau dari sisi penggunanya, bukan pengguna, maksudnya yang pengusaha yang deploy solusinya ke cloud gitu ya. Sekarang ini mereka harus mengatur infrastruktur, tapi kalau misalnya pakai yang produk-produk serverless ini, mereka lebih memfokus pada pengembangan aplikasi mereka gitu, dan mereka memberi cloud provider-nya responsibility atau
beban untuk melakukan segala yang tentang infrastruktur itu. Jadi sekarang kalau misalnya saya pakai serverless gitu ya, saya hanya memikirkan kode saya gitu. Terus saya cuma deploy kode saya. Itu infrastrukturnya saya udah nggak pikirin lagi gitu. Nah itu saya rasa juga akan jauh lebih sering kita lihat karena dari sisi yang developernya gitu, nggak perlu memikirkan infrastrukturnya. Itu one less thing to worry about gitu ya. Jadi lebih gampang untuk develop-nya, untuk lebih gampang untuk maintenance-nya gitu. Ya mungkin 3 atau 4 hal itu aja. Oke, terima kasih sekali untuk ulasannya Pak Andrew. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali buat Pak Suwandi dan Pak Andrew yang sudah berbagi insight-nya. Saya rasa ini akan menjadi info yang sangat bermanfaat bagi teman-teman peserta semua. Nah, sebelum saya tutup juga nanti kami selaku panitia memohon bagi teman-teman peserta untuk mengisi feedback form untuk perbaikan acara kami selanjutnya. Nanti feedback formnya akan di-share juga setelah acara ini selesai. Kemudian juga ada info dari AWS bahwa mereka juga memiliki acara webinar yang disebut dengan Jumpstart Your AWS Journey. Di acara itu teman-teman bisa belajar mengenai teknis, bisnis, dan sebagainya. Kalau ada yang pas daftar akunnya trouble dan sebagainya, itu bisa dipelajari di sesi itu. Nah, infonya sudah ditampilkan di layar, nanti teman-teman bisa langsung cek dan bisa langsung daftar dari sana. Di sana pokoknya berbagai permasalahan terkait dengan AWS akan dibahas dan bisa ditanyakan. Oke, demikian sesi webinar startup untuk negeri malam ini. Terima kasih sekali untuk partisipasinya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Andrew dan Pak Swandi sudah bergabung dan sampai jumpa di acara webinar-webinar kami selanjutnya. Selamat malam semuanya, stay safe selalu.